Shalom, perkenalkan nama saya Karina Abu, NIM 2420127. Saya dari Fakultas Kedua dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu model pembelajaran yang telah saya siapkan. Jadi model pembelajaran yang saya siapkan ini adalah model pembelajaran problem based learning. Jadi problem based learning ini adalah proses pembelajaran di mana akan melakukan atau mencari masalahnya itu sebagai sumber untuk belajar. Selain itu juga project problem based learning ini dia mengidentifikasi masalah dan juga mencari informasi sehingga seorang murid atau anak-anak lebih mudah dalam memahami atau memecahkan suatu masalah. Dikarenakan problem based learning ini dia mengidentifikasi masalah lalu anak akan mencari solusi atau jawaban dari masalah yang ada itu. Dan juga masalah ini tidak perlu mencari lebih jauh lagi, tetapi mencari masalah yang sering terjadi atau hal-hal yang lebih dekat dengan kita. Jadi tujuannya itu yang pertama mengembangkan kemampuan kritis berpikir siswa, sehingga dengan melakukan proyek based learning ini seorang siswa lebih kritis dalam melakukan sebuah aktivitas dan juga bisa berpikir lebih kritis. Yang kedua, melatih keterampilan memecahkan masalah, sehingga anak-anak bisa melihat setiap teman-temannya hal apa yang ketika guru diminta untuk menjelaskan tetapi dia bisa dan tidak bisa, nanti mereka sesama murid bisa menilai atau melihatnya, sehingga jika ada yang salah mereka yang lain bisa melihat dan bisa membantu atau menjawab yang benar. Selanjutnya meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar. Kadang-kadang seseorang juga atau seorang anak lebih guru dikarenakan kita sebagai guru terlalu monoton, tapi kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan atau mencari masalah yang terjadi pada pembelajaran ini oleh anak itu sendiri. Yang keempat, melatih kemampuan kerjasama dan komunikasi antar teman, sehingga mereka bisa bertukar pikiran melalui kelompok kecil. Dari situ mereka bisa saling memberikan pemikiran atau bertukar pikiran mengenai pembelajaran yang diberikan oleh kita sebagai guru. Dan juga kita sebagai guru hanya bisa mengambil dan bisa memberikan instruksi atau arahan kepada mereka. Ini membiasakan peserta didik belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Artinya sebagai seorang murid mereka bisa berpikir kritis dengan sendiri tanpa perlu bantuan orang lain, dengan cara melihat permasalahan di sekitar kita, tidak perlu jauh-jauh saja melihat masalah yang terjadi di lingkungan kita yang dekat, sehingga mereka bisa berpikir dengan kritis dan bisa memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya itu untuk langkah-langkah proses pembelajaran based learning ini, yang pertama perlu orientasi peserta didik pada masalah, yaitu sebagai guru kita akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran dan menyajikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, mengorganisir peserta didik untuk belajar, yang artinya guru membagi peserta didik ke dalam kelompok dan menjelaskan tugas yang harus diselesaikan oleh mereka. Contohnya, ketika saya sebagai guru menyuruh anak-anak untuk membuat praktek pandangan brokoli di sini atas dan juga masing bawah, saya sebagai guru hanya menyampaikan secara besar, dan juga sebagai murid juga mereka lebih
kritis ketika saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir atau bisa berpraktek, sehingga mereka saling bisa bertukar pendapat atau berpikiran kepada teman-teman mereka. Yang selanjutnya membimbing peserta individu maupun kelompok, yaitu peserta ini mengumpulkan informasi, diskusi, dan menemukan solusi. Dari itu tadi yang saya beritahukan kepada teman-teman mengenai bagaimana cara mereka melakukan atau belajar dengan bertukar pikiran dalam membentuk sebuah kelompok yang sebenarnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta tadi menyusun hasil pemecahan masalah dan mempresentasikannya, yaitu sebagai guru, sebagai kita hanya memberikan arahan kepada mereka. Ketika mereka sudah membuat sebuah pembelajaran dan sudah mengerjakan tugas, kita akan menyuruh mereka untuk melakukan presentasi contohnya mengenai permainan bola voli, itu secara atas atau secara bawah. Jadi mereka akan menjelaskan jika satu sama lain memiliki pendapat lain, mereka bisa menyangka atau memberikan saran dan juga mungkin teman-teman yang sedang mempresentasikan bisa memberikan jawaban, dan juga jika teman tersebut belum yang ingin menjawabnya, mungkin teman-teman lain bisa menyangka. Maka dari situ kita dapat melihat gimana kita sudah dulu dapat melihat bahwa anak-anak yang memiliki kemampuan berpikir dengan baik dan juga bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik melalui sebuah pembelajaran dalam kelompok. Selanjutnya menganalisis atau mengevaluasi pemecahan masalah. Untuk mengevaluasi pemecahan masalah itu sebagai juga bisa menjadi bahan ajar kepada mereka juga mengenai hal-hal yang belum hingga mereka pahami. Di situ kita sebagai guru akan memberikan sebuah arahan dan juga memberikan sebuah materi tambahan dari kita. Contoh penerapan model pembelajaran problem based learning dalam olahraga dapat dilihat pada pendidikan semacam olahraga, khususnya pada pembelajaran dari dasar permainan bola voli. Contohnya yang pertama, ketika kita sebagai guru menyuruh mereka untuk melakukan aksi, yang pertama kita sebagai guru, yang pertama guru menyajikan permasalahan tentang pentingnya hasil ini dan karenanya bola voli. Yang kedua, kita dibagi ke dalam kelompok untuk mendiskusikan penyebab kesalahan gerakan masing dan juga gerakan shooting. Contohnya ketika teman-teman yang lain sudah kesalahan, sebelum akan menyuruh mereka yang lain berdiskusi, menyampaikan mereka punya pendapat. Sebaliknya, sebenarnya mencari informasi melalui pengamatan, diskusi, dan praktek langsung di lapangan. Untuk praktek langsung di lapangan ini, kita akan melihat mana anak yang pemahamannya lebih cepat dan juga anak yang memiliki pemahamannya lebih lama, sehingga untuk melihat seorang anak yang memiliki pemahaman yang lebih baik, kita sebagai guru bisa menyuruh atau menyuruh teman-teman mereka tadi untuk memberikan anak pada mereka. Contohnya satu orang tidak bisa melakukan teknik passing, maka kita bisa menyuruh anak-anak yang lain yang lebih mampu dalam melakukan passing, sehingga anak tersebut bisa melakukan gerakan itu. Karena seorang anak ini masih aku dikarenakan
tidak memiliki metode yang bagus di depan kita sebagai guru. Nah, dari situ kita bisa melihat teman-temannya untuk melakukan servis untuk ditampilkan kepada teman-teman lain yang belum bisa. Yang kedua, setiap kelompok mempraktikkan solusi berupa teknik passing shooting yang benar. Jadi membutuhkan dalam untuk mengetahui atau memberikan solusi kepada mereka yang tidak memilih atau melakukan passing dari dengan benar atau melakukan servis dengan benar karena permainan voli, kita bisa menyuruh teman-teman atau membuat dalam bentuk kelompok. Jadi kita bisa memisahkan yang bisa dan tidak bisa. Setelah itu kita akan melihat mulai dari pemahaman mereka. Jika mereka masih belum bisa, kita bisa memilih jauh dari untuk pindah atau bergabung di kelompok yang tahu, sehingga mereka bisa saling belajar atau bertukar pikiran. Sekalipun mereka belum bisa, setidaknya mereka tahu teori atau prosedur dalam melakukan passing atau servis itu mereka tahu. Yang selanjutnya, guru atau peserta didik melakukan evaluasi praktek untuk melihat kesimpulan semua. Jadi yang ketiga, untuk evaluasi ini di sini sebagai guru akan melihat kembali melalui pengalaman kita sendiri dari setiap anak tadi. Tadi saya sudah menjelaskan ada yang bisa dan tidak bisa. Yang ketiga ini kita menyuruh atau melakukan kembali gerakan itu berulang-ulang dan juga melakukan kita sebagai memberikan pertanyaan kepada anak-anak anak-anak sudah melakukan di tadi. Karena juga seorang anak ini tidak terlalu dalam praktek, tetapi hanya dalam melakukan sebuah gerakan. Dari situ kita juga bisa melihat kemampuan seseorang dan juga kita bisa memaksakan kemampuan seseorang itu. Jadi proses pembelajaran dari teknik ini dia melihat permasalahannya seperti apa, lalu mencari solusinya, tetapi kita sebagai guru hanya melihat mengamati dan juga memperkatakan sebenarnya dari murid untuk mereka saling bertukar pikiran atau memberikan pendapat mengenai materi yang diberikan dalam mereka. Jadi model pembelajaran bersama ini menurut saya sebagai guru merupakan model pembelajaran yang bagus, dikarenakan kita bisa mendorong siswa untuk lebih aktif atau lebih berkritis dengan sendirinya, sehingga untuk capai pembelajaran ini sering bekerjasama dengan kelompok dapat memiliki pemahaman yang baik dan juga bisa berpikir kritis melalui kelompok kecil tadi, sehingga mereka bisa saling aktif atau saling bertukar pendapat. Terus ini model pembelajaran yang baik juga. Selanjutnya contoh penerapan itu
dalam kehidupan kami juga khususnya yang seperti mata lain itu sebenarnya permainan bola basket itu jangan melakukan dribbling dan juga ketika melakukan materi bola tidak bisa melihat ada yang dimahir dalam bermain bola basket dan tidak terlalu bermain dalam bermain bola. Di sini dikarenakan seseorang yang namanya talenta atau kemampuan masing-masing. Dari kita sebagai sebenarnya tidak bisa tidak selalu memaksakan kemampuan dari setiap orang. Sebagai tidak saya jelaskan karena tidak bisa main bola voli, karena tidak bisa bermain bola, ada yang bisa bermain bola basket, ada juga yang bisa bermain bola kaki, atau bermain bola kaki. Dari besar itu, saya produk sendiri ini salah satu model pembelajaran yang banyak atau yang lebih efektif dalam pembelajaran. Jadi kayak tadi mereka bisa menganalisis diri dan kita sebagai guru ini sebagai fasilitator dan juga sebagai pemandu kepada setiap penuntutan. Baik, sekian materi yang saya berikan, materi yang saya sampaikan mengenai model pembelajaran di ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih dan salam.